Hai semuanya, apa kabar dan selamat datang di Autonet Max. Kalau misalnya kalian tanya SUV coupe itu biasanya itu monopoli merek Jerman. Audi, BMW, Mercedes, Porsche semua punya. Contoh, Audi ada Q8, BMW ada X6, Mercedes ada mobil ini, GLC Coupe, dan Porsche punya Cayenne Coupe. Merek Jepang pernah nyoba tapi gagal. Makanya merek Jerman terbukti paling jago bikin dan ngejual SUV coupe. Dan salah satu yang paling baru adalah GLE Coupe yang sekarang kita lihat bareng-bareng ini. Mobil ini harganya 1979 off the road Jakarta. Apa aja yang kita dapat di GLE Coupe generasi kedua ini? Simak terus. Ya, jadi seperti yang gue bilang tadi, ini adalah GLE Coupe generasi kedua. Dan karena yang kemarin itu udah lumayan sukses ya, ada berbagai tipe GLE 400, GLE 43 AMG, sama GLE 63 AMG. Nah sekarang ini generasi kedua dan iya, mukanya masih sama seperti GLE yang reguler. Makanya ada dua LD di sini, sama seperti GLE biasa. Dan dia pakai grill dengan motif diamond dan logo Mercedes yang gede di sini. Dan karena dia paket AMG line, dia ada body kit yang sporty, ada sirip-sirip chrome, dan di sini dia dapat chrome lagi. Dan lagi-lagi dia dapat pelek AMG 20 inci. Tapi dia peleknya rata ya, nggak belang antara depan yang belakang. Sama-sama 275/50 dengan ukuran 20 inci. Dan rem depan dia udah cross drill tapi tulisannya Mercedes-Benz, bukan AMG. Karena gimana pun juga ini adalah Mercedes-Benz yang reguler, bukan yang versi high performance. Dan kalau di wiper, dia mungkin kelihatannya kayak nggak ada tompel yang buat air wiper ya. Tapi dia bukan kayak GLS yang air wipernya tuh nyatu sama blade wipernya. Dia ada di balik sini, kecil. Jadi sebenarnya biasa, nggak serapi GLS, cuma diumpetin biar lebih rapi. Dan karena namanya dia SUV coupe ya, lihat deh atapnya. Menukik banget dan ini alasan orang-orang beli SUV coupe. Unik, karena jarang-jarang lihat SUV gede tapi atapnya tuh bongkok. Bakal kelihatan mencolok di jalan. Sebelum dari samping kita lihat deh, kalau misalnya kalian lihat siluet mobil ini full dari samping, kelihatan dia gede, keker, tapi gara-gara atap coupenya jadi kelihatan kayak sejenis seksi dan sensual sih. Emang cocok buat tipe-tipe orang yang beli mobil seperti ini, buat cari perhatian di jalan. Dan saking sensualnya mobil ini, bahkan lihat nih, batang buat spionnya aja didesain tuh kayak flowing gitu, mengalir. Dan ngomong-ngomong spion, dia ada kamera di sini, berarti dia punya sistem kamera 360 derajat dan dia bisa parkir sendiri. Dan nggak cuma itu, kalau misalnya kita tekan logo unlock-nya di kuncinya, dia bakal ada project logo Mercedes di lantai. Terus dia ada footstep, kalau misalnya ketinggian buat masuknya. Tapi yang seperti kalian lihat sekarang, dia nggak ada soft closing door. Jadi tutup aja seperti biasa. Nah sekarang untuk bagian belakang, dan mungkin kalian lihat di atap itu dia ada panoramic sunroof yang lumayan gede. Dan dia ngebukanya itu slide out ya, bukan slide in. Dan di sini, ini ada lampu rem ketiga yang didesain sedikit nongol dibandingin sama garis kaca belakangnya. Sebenarnya detail yang menarik sih, ini jadi kelihatan agak-agak kayak spoiler belakang atau roof spoiler. Nah, terus di sini dia kacanya landai banget dan nggak ada wiper belakang karena sudut kacanya udah cukup landai buat air turun. Dan dia punya lampu itu yang beda sama GLE yang non coupe. Kalau GLE non coupe dia tuh lampunya lurus aja begitu. Kalau ini dia lampunya agak begini. Dan ngomong-ngomong GLE, ini adalah perbedaan antara GLE coupe yang lama dan yang baru. Monggo disimak. Nah sekarang kita lanjut ngebahas si GLE Coupe ini. Pertama-tama pastinya ya dia punya electric tailgate dan cara bukanya dengan begini. Dan kalau misalnya kita pengen ngelipet cover buat bagasinya, itu kayak origami begini. Set. Kalau mau dilepas juga bisa, meskipun agak susah tapi ntar aja. Dan di bawah sini kita dapat ban serep yang emergency, jadi bukan full size karena kalau pelek 20 inci taruh sini berat ya. Dan banyak perintilan lain, ada segitiga darurat dan peralatan kalau misalnya ada kondisi darurat. Dan lihat deh, dia ada tongkat penyangga buat rantai bagasi. Biasanya kayak gini di kap mesin ya, ini di bagasi loh. Dan ada perbedaan yang sangat mendasar antara GLE Coupe sama GLE yang biasa. Orang yang beli GLE biasa, dia tahu kalau GLE yang biasa itu dia 7-seater. Yang ini cuma 5-seater, cuma 2 baris, nggak ada jok baris ketiga. Dan emang ya, ini cocok buat diversifikasi selera konsumen. Ada konsumen yang butuh
3 baris jok, ada yang cuma butuh 2. Nggak semua orang butuh 7 seater. Terus karena mobil ini kan dia pakai Airmatic alias suspensi udara. Nih misalnya koper ini berat banget ya, PR banget ngangkatnya. Kita bisa pakai tombol ini buat turunin bagian belakangnya. Tekan. Nah, kedip-kedip merah berarti dia lagi turun. Kalian bisa lihat dia lagi turun. Masih kedip. Nah, udah. Dan bibir bagasi jadi lebih rendah, jadi angkatnya tuh nggak berat-berat amat. Dan kalau pengen ngelipet, sayangnya nggak ada switch yang ada di sini. Kita harus ke samping buat ngelakuinnya. Jadi begini, 1, 2, terus ke sebelah kiri lagi, 3, 4. Baru kita punya bagasi yang lebih gede. Oke, sekarang kita tutup. Bagasinya lega banget sih. Dan lagi-lagi seperti Mercedes baru, knalpot palsu. Ya, karena ini SUV coupe kita mulai belakangnya dulu, karena biasanya orang yang beli sih duduk depan. Cuma ya gimana sih kalau kadang-kadang nebeng di sini. Tinggi gue 178 dan ini depan udah posisi duduk gue sendiri. Ruang kaki sih bagus, ruang dengkul bagus, nggak ada masalah. Kalau ruang kepala cuma sisa sekitar 4 atau 5 jari buat orang setinggi 178. Lebih lega GLE biasa, tapi ya itu mah udah jelas lah. Versi coupe selalu ruang kepalanya lebih nggak bagus dibandingin versi regulernya. Di sini dia ada armrest, ada 2 cup holder, sama 1 yang kecil di tengah. Ada AC, tapi nggak bisa dikontrol sendiri ya, harus ngikut yang depan. Ada tempat penyimpanan yang agak useless sih ini, paling cuma buat kunci doang. Sama ada kantong lagi di sini, sama ada 2 port USB Type C. Terus gimana kalau duduk di tengah? Coba. Untungnya gundukan di sini nggak terlalu tinggi, kakinya masih lumayan meskipun ini agak naik dikit. Nggak serileks di kiri atau di kanan, tapi ya gitulah. Headrestnya nggak terlalu enak, sama sandaran di sini terlalu keras karena dia harus jadi armrest. Di pintu kita masih dapat ambient lighting, ada speaker Burmester, dan kacanya emang nggak seberapa gede, tapi udah lumayan. Apalagi dia ada panoramic sunroof yang gede, biar kesannya tuh nggak klaustrofobik banget. Dan seperti yang gue demonstrasiin tadi, kalau mau ngelipat jok baris kedua harus dari sini. Begini ya caranya. Terus kalau mau dilipat lagi, hati-hati, ini digeser dulu biar nggak kejepit. Seperti itu. Sekarang kita ke depan. Nah, sekarang kita di dalam, dan lagi-lagi gue nggak tahu beberapa Mercedes baru tuh kadang suka salah masang muka di instrumen. Ini GLE, tapi yang muncul di sini itu muka A-Class. Kadang ada yang bener, kadang ada yang salah. Gue agak nggak ngerti di situ kenapa. Harusnya bisa bener antar tipe. Oke, tapi sekarang kita lihat interiornya masih GLE banget dan mirip juga sama GLS. Kalau bahan-bahan nggak usah ditanya. Mercedes. Tapi ada yang ini Mercedes, ini Mercedes juga, ini Mercedes juga, ini Mercedes, dan ini Mercedes. Sisanya bagus. Kenapa gue bilang Mercedes? Karena tuh suara dan feel plastiknya tuh kayak, dengerin deh, kayak bukan plastik mobil premium. Tapi ya udahlah, overall untuk desain dan build quality interiornya bagus. Dan sekarang kita bahas ke pembahasan interiornya. Tadinya karena dia tipe AMG line, gue expect dia buat dapat setir dari AMG. Yang contoh ada di AMG GT53, GLS 450, dan masih banyak lagi. Tapi kita dapat setir eksklusif line. Lebih keren setir AMG sih, tapi ya udahlah dapatnya begini kan. Dia ada touchpad di kiri kanan seperti biasa, dan dia ada MBUX. Tapi kita nyalain dulu aja mobilnya. Oke, sistemnya nyala. Blowernya matiin karena dalam ruangan nggak enak. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, dia pakai layar yang gede banget, dan karena dia Mercedes-Benz tipe terbaru, dia ada MBUX. Caranya kita tinggal bilang, "Hey Mercedes, how can I help you? Change ambient light to red." Okay, I am changing the color.
Nah, jadi MBUX itu sebenarnya bisa macam-macam, bisa ganti warna, bisa nyalain atau matiin AC. Tapi ada tapinya. Dan ini gue baru pelajarin tadi, dia nggak bisa buat buka tutup sunroof. Kenapa? Oke, sebenarnya secara teori orang-orang Mercedes mah bisa aja, misalnya Mercedes open sunroof kayak gitu mah gampang. Cuma Mercedes concern atau peduli soal keselamatan. Biar nggak ada yang iseng, misal lagi di autobahn 300 km per jam, terus tiba-tiba, hey Mercedes open sunroof. Kan itu kan nggak ngotak ya, makanya sebenarnya bisa, cuma apakah ada manfaatnya atau enggak, karena dinilai nggak ada manfaatnya, ya udah biarkan aja sunroof kita buka pakai begini dan begini. Untung sunroofnya gede sih, namanya juga panoramic sunroof, bukanya lebar ya. Nah, karena takut berisik kita tutup aja sunroofnya. Dan seperti GLE yang normal, kita ada tombol tulisannya L di sini buat ngatur jok penumpang depan dari sisi supir. Kita tekan, dia nyala. Misal gue pengen majuin sandarannya, tinggal begini. Dan dia ada fitur pemanas kursi. Coba pendingin ya, andai sih. Dan buat atur setirnya dia juga elektrik, buat naik, turun, maju atau mundur. Dan di sini kita dapat cup holder yang ada pemanas dan pendinginnya. Kalau nyala biru berarti dingin, kalau nyala merah berarti panas. Dan di sini ada tray buat HP, dan di sini ada 2 slot USB-C lagi. Yang satu buat di-connect ke Apple CarPlay atau Android Auto. Di sini ada touchpad buat MBUX-nya, terus di sini ada tombol P yang ada gambar kameranya. Ini buat sistem parkir sendirinya, dan nggak cuma buat masuk parkiran sendiri, dia juga bisa keluar parkiran sendiri. Dia ada 3 memory jok di masing-masing jok depan. Ini buat sandaran tangan ya pas kita mainin trackpadnya, dan switch di sini ini buat naikin atau turunin suspensi udara. Dan kalau kalian bisa lihat di sini, dia ada 4 level ketinggian, -2, -1, 0, dan 1. Dan untuk mode-mode berkendara dia ada berbagai macam ya. Dia ada Eco, Off-road, karena gimana pun juga ini SUV, biarpun ke coupe-coupean, Eco, Comfort, Sport, Sport Plus, dan individual. Jadi lebih sporty daripada GLE yang biasa ya. Ya namanya juga SUV coupe kan. Kita mundur ke sini, dia ada laci, ada USB-C lagi, dan ini lumayan dalam ya. Terus joknya nyaman, posisi duduk ergonomis, visibilitas ke depan bagus, ke samping bagus, dan ke belakang ya karena kacanya landai, terima apa adanya dari kaca yang kecil itu ya. Dan dia spion tengahnya dia belum yang frameless. Ya paling begitu aja interior dari Mercedes GLE Coupe. Nah, untuk si GLE 450 ini, dia pakai mesin 3000 cc 6 silinder segaris yang sama seperti GLE biasa atau bahkan GLS 450. Jadi ini dia mesin 3000 cc 6 silinder turbo plus EQ boost. Dia punya tenaga sekitar 367 horsepower dan torsinya 500 Nm. Tapi karena plus EQ boost, dia dapat tambahan 22 horsepower dan ekstra 250 Nm kalau kita kick down. Seperti kalian lihat, cupnya gede, peredamnya gede, covernya gede. Ini mobil serba gede sih. Segini dulu aja ya. Dan apa kesimpulan kita pertama kali ngelihat si GLE Coupe ini? Ya ini emang SUV coupe buat sekali lagi orang yang ingin cari perhatian di jalan dengan sebuah SUV. SUV biasanya kotak-kotak, orang jarang lihat SUV dengan atap bongkok seperti coupe. Dan gara-gara mobil ini, Mercedes-Benz jadi salah satu mobil premium yang SUV-nya paling banyak. Sebut satu-satu. GLA, GLB, GLC, GLC Coupe, GLE, GLE Coupe, GLS, dan G-Wagon. Dan nggak cuma punya 8 SUV, Mercedes-Benz di Indonesia termasuk yang paling cepat dan paling total buat ngeluarin produk baru. Lihat aja GLE Coupe udah nyampe sini kan. Cepet banget, gila. Oke semuanya, thank you banget udah nonton di Auto Red Max. Dan jangan lupa like video ini, jangan lupa komentar, dan jangan lupa subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Main-main ke autoredmax.com. Saya Hilarius Satrio, pamit undur diri. Hati-hati jalan. Dadah. Dan akhirnya, dan ada kenapa gue harus tepuk dulu nggak? Nggak. Oh ya.